Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Sebenarnya materi pecahan ini sudah pernah kita pelajari ketika kita SD kemarin, tetapi mungkin ada yang lupa. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Nah, bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Perhatikan gambarnya. Gambar pertama ini ada sebuah persegi yang di dalamnya ada 4 kotak, yang satu diarsir. Kemudian yang ini ada 6 kotak, yang diarsir ada 2. Yang ini ada 5 segitiga, yang diarsir adalah 2. Nah, cara penyebutannya adalah ini 1/4 karena 1 bagian yang diarsir dari 4 kotak. Kemudian ini disebutnya adalah 2/6 karena yang diarsir 2 dari 6 bagian. Sedangkan yang ini adalah 2/5 karena yang diarsir 2 dari 5 bagian. Nah, angka-angka inilah yang disebut dengan pecahan. 1/4 ini bisa dibaca 1/4, bisa dibaca juga 1/4. Nah, jadi bilangan yang di atas tadi dinamakan pembilang, yang di bawah itu dikatakan dengan penyebut. Nah, untuk disebut sebuah pecahan, ada bentuk A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh 0. Itulah bentuk dari pecahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pecahan senilai. Dua pecahan dikatakan senilai apabila kalau dikalikan atau dibagikan nanti hasilnya akan sama. Contohnya kita lihat yang di atas. Di sini ada 1/2 dan 2/4. Ini senilai. Kalau 1/2 kita kalikan 2/2, maka akan diperoleh 2/4. Atau 2/4 kalau kita bagi 2 semuanya, nanti hasilnya adalah 1/2. Untuk 1/3, kalau kita kalikan 2/2, hasilnya diperoleh 2/6. Kemudian kalau kita bagi 2/6 dengan 3/3, maka hasilnya juga 1/3. Jadi dia senilai. Jadi kalau mau dikalikan dengan angka yang sama, hasilnya nanti ini. Dibagi juga dengan angka yang sama, hasilnya ini. Ini disebut dengan senilai. Cara untuk memperoleh pecahan senilai. Nah, sekarang perhatikan ini sini. Untuk 1/2 kita kalikan dengan 2/2. Kemudian diperoleh 1/2 ini senilai dengan 2/4. Kemudian perhatikan lagi di bawahnya, di sini ada 4/8. 4/8 itu senilai dengan 2/4. Maka kalau kita lihat yang di sebelah sini, 1/2, 2/4, dan 4/8 ini senilai. Sekarang kita lihat yang 2 bagian yang ini. Di sini ada 1/3. Kalau dikalikan 2 semua jadinya 2/6. Kemudian kalau kita kalikan 3, 1/3 kita kalikan 3/3, hasilnya nanti diperoleh 3/9. Maka 1/3, 2/6 ini dan 3/9 ini adalah pecahan yang senilai. Kemudian yang kotak yang terakhir ini juga sama. 1/4 kalau kita kalikan 2/2 diperoleh 2/8. Kemudian 2/8 kita kalikan 2 lagi nanti diperoleh 4/16. Maka 1/4, 2/8, dan 4/16 ini senilai juga. Nah, pengalinya itu harus bilangan yang sama. Kalau kita kalikan 2, maka pembilang dikali 2, penyebut dikali 2.
Kalau pembilang dikali 3, penyebut juga harus dikali 3. Kita menerapkan prinsip sama dikali dengan bilangan yang sama. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama tetapi bukan 0. Kalau kita bagi dengan 0 nanti dia tidak terdefinisi. Kemudian menyederhanakan pecahan itu dengan cara membaginya dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini 4/8 kita bagikan 2 semuanya, sehingga 4 kita bagi 2, hasilnya 2. 8 kita bagi 2, hasilnya adalah 4. Kemudian 2/4 juga kita bagikan dengan 2 dan 2, 2/2. Yang di atas kita bagi 2, yang di bawah kita bagi 2, diperolehlah 1/2. Ini kita lihat di sini, bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Sama saja. Ini sama dengan pecahan senilai yang tadi. Jadi 4/8 dan 1/2 ini adalah pecahan yang senilai dan 1/2 ini adalah bentuk paling kecil dari 4/8. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada lagi di sini ada 12/54. Kemudian bagian atas, bagian yang 12 itu kita bagi 2. Karena yang di atas kita bagi 2, maka di bagian 54 juga harus kita bagi 2, sehingga diperoleh 6/27. Kalau kita lihat 6/27 itu kalau kita bagi 2, ternyata 6-nya bisa tetapi 27-nya tidak bisa dibagi 2. Karena akan menghasilkan bilangan koma, itu tidak boleh. Maka kita ganti pembaginya dengan angka 3. Di sini lihat. 6-nya kita bagi 3 dan 27-nya juga kita bagi 3. Sehingga diperoleh 2/9. Nah, 12/54 itu bentuk sederhananya adalah 2/9 atau 12/54 itu senilai dengan 2/9. Sama saja. Kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama secara berulang, sehingga diperoleh bentuk yang paling sederhana yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain lagi. Paling kecil itulah bentuk sederhananya. Nah, kalau kita perhatikan 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9 itu, pembilang dan penyebutnya pada setiap pecahan tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi, pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Ya tadi kembali lagi, dia harus yang paling sederhana, paling kecil angkanya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Ini terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, untuk pecahan murni, dia pembilangnya, perhatikan panah ini, pembilangnya atau angka yang di atas itu lebih kecil daripada bilangan penyebutnya atau yang ada di bawah. Itu untuk pecahan murni. Sedangkan pecahan yang tidak murni, pembilangnya atau angka yang ada di atas itu lebih besar daripada angka yang ada di bawah atau kita sebutnya penyebut. Kemudian, jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari satu buah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini ada contohnya 1, 1/4, 2, 1/3, 3, 2/5, dan 11, 1/8. Jadi cara bacanya itu ada sedikit jeda dari bilangan bulatnya ke bilangan pecahan. Nah, kemudian ada lagi bentuk desimal karena pecahan ini bisa menjadi bentuk desimal. Di sini ada 0,1, 1,32, dan 0,562.
untuk bilangan desimal, di belakang tanda koma itu tidak ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sehingga kita menyebutnya satu-satu saja. Contohnya ini yang untuk bilangan terakhir tadi, 0,562. Cara penyebutannya seperti itu. Kemudian kita masuk jenis pecahan yang keempat, ada persen atau per 100, dilambangkannya dengan tanda persen ini. Kita sudah tahu 10% itu artinya 10 per 100, 15% itu artinya 15 per 100, 1% pun artinya 1 per 100. Kemudian jenis pecahan yang selanjutnya adalah per mil atau per 1000. Jadi ini nolnya untuk bentuk persennya ada 2 ya di bawahnya. Ini per mil. 10 per mil itu dibacanya 10 per 1000. 15 per mil itu dibacanya 15 per 1000 dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pecahan. Nanti kita bisa bermain-main dengan ini. Tidak hanya dalam pecahan saja, nanti ada di materi-materi yang lain juga kita ketemu. Sekarang kita masuk ke bagian mengubah pecahan menjadi pecahan, mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal dan lain-lain. Di sini ada pecahan biasa 9 per 2. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, kita lihat kotak selanjutnya. Di sini caranya adalah 9 kita bagikan 2 itu kita ubah menjadi 8 tambah 1, di mana 8 tambah 1 ini kita cari yang bisa dibagi dengan 2. Yang bisa dibagi dengan 2 yang paling besar adalah 8. Atau kalau lebih mudahnya 9 kita bagi 2 itu 4. Maka 4 di depan. Nanti bersisa 1, satunya kita taruh di sini. Jadi 4 1 per 2. Kemudian untuk mengubah ke bentuk desimal langsung saja. 9 kita bagi 2 diperoleh 4. 4 kita kalikan 2 jadinya 8. Kalau kita kurangkan 9 kurang 8 itu 1. 1 tidak bisa membagi 2, tidak bisa dibagi 2. Maka kita beri 0 sebagai bantuan karena ada tambahan 0 di sini. Maka yang di atas kita beri tanda koma. Ini. Kita kurangkan hasilnya 0. Cara kedua bisa juga 9 per 2. Kita kalikan dengan 5 supaya mudah. Yang di bawah ini harus kita jadikan 10, 100, 10 boleh atau 100 juga boleh. Jadi supaya mudah dia dikalikan 5. Jadinya 2 kali 5 10, 9 kali 5 45. Kemudian karena 45 per 10 kita bagi saja langsung. Jadinya 4,5 sama juga. Kemudian kita ubah menjadi bentuk persen. Bisa seperti ini, 9 per 2 dikali 100%. Bisa juga 9 per 2 kita kalikan 50 per 50. Bentuk per milnya juga sama. Nah ini juga ada pecahan lain. Contohnya bisa dilihat ya. 17 per 4 pecahan biasanya setelah diubah. 17 per 4 menjadi pecahan campuran menjadi 4 1 per 4. Kemudian untuk desimalnya seperti ini. Nah bentuk pembagian yang seperti ini usahakan sudah lancar. Sudah belajar selama kurang lebih 4 tahun di SD. Saya harap ini sudah lancar ketika masuk SMP. Jadi ketika ada pembagian tidak repot lagi membagi. Nah kemudian cara kedua kita kalikan 25 sehingga mendapatkan penyebutnya atau bilangan ini di bawah ini 100. Nah seperti ini. Lanjut saja. Pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, hasil pembagian itu bisa dibulatkan. Cara pembulatannya ada 2. Yang pertama, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, itu langsung naik saja angkanya.
Di sini ada 0,536. 6 ini kan di atas 5, maka 36 ini kita naikkan jadi 4. Yang di depan ini yang naik. Kemudian kalau dibulatkan kurang dari 5, kita lihat contohnya. Kita lihat angka 4 ini kurang dari 5, maka satunya tidak ada perubahan karena dia tidak naik, tidak jadi angka 2. Lanjut. Nah, ini mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Saya harap juga ini sudah bisa karena ini sudah pernah kita pelajari dulu waktu SD. Kemudian mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa, ini lebih mudah sebetulnya. 0,25 kita lihat berapa angka di belakang koma. Ada 2 angka, maka kita tuliskan 25/100. Yang di belakang koma tadi itu adalah nolnya nanti. Kemudian ini ada lagi 2,6. Karena ada 1 angka di belakang koma, 1 angka, bukan angka 1 ya, tapi 1 angka saja di belakang koma yaitu angka 6 ini. Maka nanti 26-nya kita bentuk per 10 karena hanya 1. Kalau ini tadi 2 maka jadinya 100. Kalau dia 3 maka menjadi 1000 bawahnya. Per 1000 begitu maksudnya. Kalau sudah, kita bisa sederhanakan menjadi bentuk yang paling kecil, bisa juga kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa sama saja. Kalau per 100 persen itu menjadi per 100, 5% jadi 5/100, 64% jadi 64/100. Lihat sebelah kanannya. 5/100 kita sederhanakan, kita bagi 5 semuanya, didapat 1/20. 64/100 kita bagikan angka 4 karena bisa membagi semua, diperolehlah 16/25. Kemudian 36% atau 36/100 kita bagikan 4 semuanya, diperoleh jadinya 9/25. Kemudian ini menjadi per mil. Mirip-mirip dengan yang tadi, hanya saja dibaginya atau disederhanakannya lebih besar atau lebih panjang caranya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Sekarang perhatikan garis bilangan ini, ada 0, kemudian semakin kiri dari 0 itu angka-angkanya semakin kecil, semakin ke kanan angka-angkanya semakin besar. Sama saja seperti bilangan bulat yang kemarin. Nah, sini. Membandingkan dua pecahan itu, kalau penyebutnya atau angka yang di bawah itu sama, itu mudah sekali. Seperti membandingkan dua pecahan bilangan bulat. Kalau kita lihat contohnya nih, bisa dilihat 3/4 di sebelah kanan, di sini. Kemudian 1/4 di sebelah sini, maka 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Kemudian ini ada negatif 2/4 dan negatif 5/4. Ini negatif 2/4, ini negatif 5/4. Ternyata negatif 2/4 ini lebih besar daripada yang sebelah ini. Ini sebelah kiri. Maka dia lebih besar dan seterusnya. Caranya sama. Ini kalau dia penyebutnya sama. Kalau penyebutnya berbeda, harus dicari kelipatan yang sama. Harus dicari yang sama dulu. Kalau sudah sama bawahnya, baru kita bisa bandingkan bagian atasnya saja atau pembilangnya saja. Nah, kemudian untuk mengurutkan bilangan pecahan sama seperti yang tadi. Nah, kalau pecahannya penyebutnya sama, itu langsung kita urutkan berdasarkan besar atau kecilnya dari bilangan yang di atas atau penyebutnya. Tetapi kalau bilangannya belum sama, belum sejenis, belum sama bagian bawahnya, maka harus disamakan dulu supaya bisa mendapatkan bilangan yang sejenis, pecahan yang sejenis semua. Baru bisa diurutkan. Nah, ini ada contohnya. Bu Santi belanja telur setengah kilo, terigu 3/4 dan 0,4 gula. Urutkan belanjaan dari yang paling
berat. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk pecahan biasa ini. 0,4 kita ubah jadi 4/10. Kita lihat di bawahnya 2, bawahnya 4, dan bawahnya 10. Tidak ada yang sama. Maka harus kita samakan terlebih dahulu supaya nanti bisa diurutkan. Kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk penjumlahan bilangan pecahan, kalau penyebutnya sama, dia boleh ditambah bagian atasnya saja. Di sini kita lihat 1/5 tambah 2/5. Kalau kita tambahkan jadi 1 tambah 2 yaitu 3. 3/5. Penyebutnya tetap tidak boleh diubah. Tapi kalau penyebutnya berbeda, seperti contoh yang bawah ini 1/2 ditambah 1/3, bawahnya berbeda. Maka kita cari bilangan yang sama, perkalian hasil kali dari 2 dan 3 boleh. 2 kali 3 itu kita dapat 6. Kalau yang 1/2 kan kita kalikan 3. Karena yang di bawah dikali 3, yang di atas ini dikali 3, maka diperoleh 3/6. Untuk 1/3 tadi kita kalikan 2, maka di bawah dikali 2, di atas juga dikali 2, sehingga dapat 2/6. Kalau sudah sama bawahnya, maka yang di atas bisa kita tambahkan. Kalau sudah kita tambahkan, dapatlah hasilnya 5/6. Ini kesimpulannya dibaca baik-baik. Intinya kalau penyebutnya sama, langsung ditambahkan bagian atasnya dengan di bagian bawahnya sama. Masih tetap penyebutnya. Tetapi kalau dia bawahnya berbeda, maka samakan dulu penyebutnya baru bisa ditambah. Untuk pengurangan bilangan pecahan sama. Kalau dia bilangan bawahnya sama, langsung kita kurangkan saja. Tetapi kalau dia berbeda, seperti contoh yang kedua yang muncul ini, harus kita samakan dulu penyebutnya. Baru bisa kita kurangkan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal sama, kita samakan posisi komanya. Jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal ini sama seperti pengurangan dan penjumlahan biasa, hanya saja bentuk peletakan komanya harus sejajar. Di sini 0,73 ditambah 0,21, tinggal kita tambahkan. Kemudian kita lihat di sini ada 12,63 dikurang 0,231. Kita lihat ini komanya harus sejajar, harus lurus. Kemudian di sini kan 63 aja, tetapi karena di sini ada 231, ini boleh kita tambahkan 0. 0 tidak akan mengubah nilai nanti. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa kurangkan. Lanjut, operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kalau untuk perkalian, langsung saja dikalikan bagian atasnya. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Jadi 1/3 dikali 1/2 diperoleh 1/6. 2/3 dikali 3/4 diperoleh 6/12. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian di sini ada 2/5 dikali 2/3. 2 dikali 2 jadinya 4. 5 dikali 3, 15. Dan seterusnya. Langsung dikali saja. Tetapi nah, ini ada bentuknya lagi. Jadi nanti misalkan ada 5 dikali 2/3. Bilangan yang di depan ini langsung dikalikan bagian atas. Nanti 5 dikalikan 2, yaitu 10/3. Ini lagi ada bentuk lain lagi, sama. Nah, sekarang masuk ke pembagian bilangan pecahan. Saya jelaskan cepat karena kita sudah belajar ini dulu. Jadi ini hanya sebagai pengingat materi yang lama. Untuk pembagian bilangan pecahan, di sini ada 2 per... Untuk pembagian bilangan pecahan itu, nah bentuknya seperti ini. Dia menjadi kebalikannya. Nih. Untuk pembagian bilangan pecahan, saya tuliskan terlebih dahulu.
A per B dibagi C per D ini bentuk pecahannya sama dengan Nah, jadi nanti bentuk A per B dibagi C per D menjadi A per B dikali D per C. Bagian yang kedua ini yang dibalik. Jadi penjelasan yang lain ini terlalu panjang. Ini saja yang diingat. Ini saja yang diingat. A per B dibagi C per D menjadi A per B dikali D per C. Untuk perkalian desimal sama seperti perkalian biasa. Bisa bentuknya seperti ini. 2,83 itu diubah menjadi pecahan biasa. Ini 1,6 juga diubah jadi pecahan biasa. Diubah jadi pecahan biasa per 10 dan per 100 ini. Kalau sudah baru kita kembalikan ke desimal. Atau langsung dikalikan dengan cara yang biasa. Kita lihat bagian yang di atas untuk pemberian tanda koma. Jadi kalau menghitung bilangan perkalian desimal ini, hitung dulu seperti biasa tanpa menambahkan koma. Kalau sudah kita tambahkan semua hasil akhirnya, baru kita lihat berapa angka di belakang koma semuanya. Ini ada 2, ini ada 1. Jadi kalau kita tambahkan 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Dan yang ini menjadi tanda koma. Seperti itu. Untuk pembagian desimal, lebih mudah menggunakan bentuk pecahan. Nah, kemudian ini contoh operasi hitung campur bilangan pecahan. Contoh-contohnya. Ingat yang harus kita hitung kalau ada pecahan campuran. Itu adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Baru penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian tidak perlu menyamakan penyebut. Tetapi untuk penjumlahan dan pengurangan nanti harus disamakan penyebutnya. Oke, materi untuk pecahan sudah selesai. Ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari, jadi hanya mengingat pengingat saja. Nanti akan ada video selanjutnya yang akan membahas tentang contoh-contoh soal pecahan. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.